Kalau di DKI kan gak banyak orangnya, paling Ahok, Anies, Ridwan Kamil kan Ridwan sudah Kamil. gitu. Sudah mengajukan juga kan, sudah sah. Ada Dharma Pongrekun yang dari independen. Yang tinggal dari PDIP. PDIP kan punya posisi sendiri ini sekarang ini kan, sendiri lawan banyak gitu. Nah dia tinggal mengajukan siapa. Kalau Anies tiba-tiba diangkut oleh PDIP menjadi calon, tentunya ada perubahan-perubahan karakter juga. Karakter siapa yang berubah? Tentu karakternya Anies yang tadinya dia adalah wilayah kanan, kalau ke kanan dia mulai ke tengah karena harus ngikutin pola-pola moderasi dari PDIP kan. Nah sekarang juga ada perubahan yang fanatik ke wilayah PKS zaman kemarin kan kaget. Karena apa? Karena fanatiknya ke PKS tentunya fanatiknya ke Anies. Ketika dengan Anies PKS bisa, Anies kan kemudian sendirian tapi loyalisnya masih banyak yang adalah fanatisme juga kan gitu. Ketika Anies masuk ke wilayah si PDIP ini antara grupnya nasionalis sama grupnya kanan bersatu. Tapi Anies juga kan bukan orang grup kanan murni karena Anies kan memang punya posisi yang strategis dia karena namanya udah populer kan. Nah, jadi dia mudah saja ke wilayah tengah Anies ini. Karena awalnya memang Anies ini dari orang tengah sebenarnya. Anies ini dari wilayah nasionalis sebenarnya. Nah, ketika dia masuk ke PDIP nggak terlalu masalah. Karena waktu dia menjabat di DKI juga kan dia lebih banyak dominan di wilayah tengah gitu. Cuman seringkali ketika kampanye dia masuk ke wilayah kanan. Makanya kemarin ketika dengan PKS pun lama dia mau coba memutuskan hal-hal yang baik dengan PKS. Akhirnya PKS kan ya sudah belok sendiri. PKS belok, pikirnya Anies selesai begitu. Tapi kalau Anies tiba-tiba diajak oleh PDIP ya timbul lagi. Tinggal bagaimana proses ideologi kembali terhadap Anies ini oleh PDIP. PDIP kan sudah pasti dia nasionalis, dia nggak mungkin ke kiri ke kanan dia. Tapi karena dia nasionalis, Anies nggak mau ngikutin ini pola ini. Dia jadi nasionalis juga. Terus mana orang yang dulunya milih Anies? Ini jadi pusing mereka ini. Jadi pecah-pecah jadi pikirannya karena fanatismenya berlebihan. Jadi ketika persetujuan Anies di bawah PDIP mau gak mau mereka bingung juga jadi. Bingung. Gampangnya ini apakah mau ke Ridwan Kamil, apakah mau ke PDIP. Jadi kira-kira suara kemana nih kalau tiba-tiba si Anies suara ke ini PDIP? Akan pecah. Tentunya suara yang pemilih PKS pun akan pecah. Ada yang tetap PKS karena kaderisasi, ada yang karena simpatisan ke Anies dia milih Anies. Termasuk juga grup dari wilayah-wilayah Timur Tengah nih yang keturunan Timur Tengah juga kan sama juga mereka kaget juga. Begitu. Bingung ya? Ya, akhirnya gampang semua. Nah, ini yang begini-begini sebenarnya penyebabnya partai politik sendiri terlalu cepat mengambil keputusan dan nggak konsisten. Sekarang kan yang kelihatan konsisten cuma PDIP. PDIP konsisten, akhirnya mereka ini yang tadinya percaya sama grup ini, partai ini, tiba-tiba yang konsisten PDIP akhirnya berubah juga pikirannya. Ketika berubah, ya sudah pusing mereka. Ini pemilih ini di masyarakat ini pusing semua. Gitu karena nggak ada partai yang bisa dipercaya. Partai yang udah mereka percaya benar-benar sampai bawa-bawa nama Tuhan pun akhirnya nggak bisa dipercaya juga kan. Ini yang terjadi sekarang akhirnya kan partai kan memang nggak mengenal agama sebenarnya partai itu. Jadi partai itu yang dikenal adalah pragmatisme, kepentingan sejati. Jadi itu persoalannya. Nah orang mencoba membawakan partai lewat jalur agama lama-lama sakit hati. Sakit hati akhirnya nggak percaya sama partai, nggak percaya sama yang di bawah juga gitu. Nah akhirnya kan buyar semua karena buyar, tapi gampang sampai sekarang gampang. Akhirnya sebagian akan ngikutin ke PDIP. Jadi masih digodok ya antara Anies masuk ke PDI ya sekarang? Kita belum tahu. Ya masih ini kan masih pendekatan ini 1-2 hari 3 hari ini. Kalau terjadi ini ya PDIP dia akan bertambah pasukannya dari pasukan nasionalis, pasukan kiri ditambah simpatisan Anies. Simpatisan Anies ini dari pasukan kanan juga, bertambah dia kumulatif. Kalau tahun kemarin waktu pemilihan Anies lawan Ahok itu 554 atau 58 lawan 40-an, ya mungkin begitu juga nanti Anies lawan si Ridwan Kamil. Nah ini yang kejebur siapa coba? Yang kejebur adalah ya kalau misalnya Anies menang di Jakarta, yang kejebur PKS lagi, Partai Keadilan Keadilan Sosial. Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Karena kan mereka 10 tahun oposisi capek. Harusnya kalau mereka oposisi terus kan tambah jadi. Tapi 10 tahun oposisi mereka juga angka pemilihnya kan stabil aja. Artinya orangnya itu aja pemilihnya. Tapi ketika Anies pindah mungkin akan berkurang dia.
ya PKS kemudian akan dicap sebagai partai pragmatis juga karena persoalan ini. Padahal PKS nggak salah juga. Nggak salah kenapa? Ya karena pada waktu itu pola-pola atau mekanisme aturan-aturan untuk berpilkada emang mengharuskan mereka begitu. Kalau mereka kemudian sendirian juga nggak akan bisa ngangkat Anies kan. Ketika mereka udah kini gabung sama koalisi, besoknya kena bom sama Mahkamah Konstitusi. Akhirnya mereka kaget. Nah, tapi udah lanjut bahasa kan. Ya sudah itu aja. Anies ditinggal dengan simpatisannya. Kalau prediksi Bang Dio, Anies akan masuk ke PDIP diusung sama itu. Ini tergantung Megawati kan. Walaupun Anies sudah rapi dengan DPD, PDIP, tapi kalau Bu Megawati punya pandangan lain atau elit PDIP di wilayah Bu Mega berpandangan lain, ya nggak jadi juga. Jadi semua tergantung restu Bu Mega. Nah, Bu Mega apakah bisa mengkapitulasi ideologinya si Anies dalam jangka waktu 1-2 hari? Kita lihat di hari Senin Selasa. Kalau bisa dan Anies setuju, Anies jadi partai merah kan? Karena Anies nggak bisa, ini mau nggak mau dia pakai jaket PDIP. Ketika kampanye kan pasti jaketnya PDIP, Merah. karena sendirian kan, begitu. Jadi Anies nggak bisa pakai jaket putih atau jaket kuning atau jaket warna biru atau jaket orange, nggak bisa. Karena yang bawa dia cuma partai merah doang kan. Ketika partai merah kemudian dengan simpatisannya, dengan kadernya kemudian kampanye jadi merah kan, ya Anies jadi merah juga gitu. Tapi kalau menurut Bang Dio, siapa sih yang cocok atau layak mau mimpin Jakarta dari 4 figur itu yang tadi Sebenarnya mereka udah jauh-jauh kan. Ridwan Kamil udah punya pengalaman, Anies udah punya pengalaman, Ahok juga udah punya pengalaman. Yang belum punya pengalaman kan Dharma Pangreko. Jadi tapi dia pengalamannya adalah di kepolisian kan, sifatnya struktural, pakem gitu kan, nggak dinamis. Nah kalau di wilayah-wilayah pemerintahan yang sifatnya gubernur, bupati itu kan dinamis gitu. Jadi ya sudah, yang punya pengalaman 3 itu aja, Ahok, Anies sama Ridwan Kamil gitu. Nah sama yang pernah menjadi wali kota atau bupati ya pasti, atau Rano Karno juga punya pengalaman kan ya. Kata Rano kan digandeng sama siapa? RK siapa kemarin ada Rano Karno. Iya. Iya, Rano Karno kan PDIP sejati itu dari awal. Anies sama Rano Karno. Iya. Dipasangnya. Ya kalau nanti misalnya Anies calon gubernur, Rano Karno wakil gubernur, ya jalan aja. Karena dulunya udah pada memimpin kan, udah pernah memimpin sebagai gubernur kan, Pengalaman. dan wakil gubernur.